Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 14 Februari 2021 dengan judul Kita Harus Mengasihi Tuhan dengan Segenap Hati Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Barang siapa mempunyai kasih Allah dipancarkan dalam hatinya, akan memantulkan kesucian dan kasih yang ada dalam Yahweh, dan yang dinyatakan oleh Kristus dalam dunia kita ini. Orang yang mempunyai kasih Allah di dalam hatinya tidak punya perseteruan terhadap hukum Allah, melainkan menyerahkan penurutan sukarela kepada segala perintahnya, dan inilah yang membentuk kekristenan. Barang siapa yang mempunyai kasih yang terutama kepada Allah, akan menyatakan kasih kepada sesamanya manusia, yang merupakan milik Allah, baik oleh penciptaan maupun oleh penebusan. Kasih itulah kegenapan hukum Taurat, dan adalah kewajiban setiap anak Allah melakukan penurutan kepada segala perintahnya. Hukum Allah yang suci dan sempurna, ialah satu-satunya standar tabiat yang benar. Kasih itu diucapkan dalam penurutan, dan kasih yang sempurna membuangkan segala ketakutan. Mereka yang mengasihi Allah mempunyai cap Allah pada dahinya dan mengerjakan pekerjaan Allah. Betapa kalau kiranya semua orang yang mengaku Kristen mengetahui apa artinya mengasihi Allah dengan praktik. Mereka akan memperoleh keinsafan terhadap kesucian Allah yang tidak terhingga, mengetahui bahwa Dia mulia dan ditinggikan, dan kemurahannya memenuhi bait suci. Mereka tentu akan mempunyai pengaruh yang berkuasa atas hidup dan tabiat orang-orang di sekelilingnya, yang akan bekerja sebagai ragi di tengah-tengah kumpulan manusia, mengubahkan orang-orang lain oleh kuasa Yesus Kristus. Berhubungan dengan sumber kuasa, mereka tidak akan pernah kehilangan pengaruh yang hidup, melainkan akan selalu bertambah dalam efisiensi. Kasih kepada Allah harus menjadi satu prinsip yang hidup, mendasari setiap perbuatan dan perkataan dan pikiran. Kalau dalam kekuatan Kristus kita sedang berusaha hendak mempertahankan suatu penyerahan yang demikian, kita akan setiap hari mengadakan hubungan dengan Allah. Asas-asas hukum Allah akan berdiam di dalam hati dan mengendalikan segala perbuatan. Maka akan wajarlah bagi kita mencari kemurnian dan kesucian, menghindarkan roh dan teladan dunia ini, lalu berusaha membahagiakan semua orang yang sekeliling kita, sama seperti malaikat-malaikat kemuliaan melaksanakan tugas kasih yang ditentukan kepada mereka. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
mengingatkan kepada kami semua bahwa kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka. Karena di tengah-tengah mereka menjalankan roda pemerintahan saat pandemi COVID-19. Begitu banyak persoalan masalah yang terjadi. Gempa bumi, bencana alam, banjir, longsor, dan gejolak terjadi di mana-mana. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Akan sanggup menolong pemerintah kami untuk mengatasi setiap masalah dan persoalan gejolak yang terjadi saat sekarang ini. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Berikan kekuatan, dedikasi sorga di dalam pelayanan mereka, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka berikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Tuhan, mereka mengalami berbagai macam kendala dalam menjalankan akan proses belajar dari rumah Tuhan, online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan berikan roh kerendahan hati, dedikasi di dalam pelayanan untuk melayani semua para siswa. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Tuhan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah pandemi saat ini, agar biarlah semua gembala-gembala jemaat dapat melayani dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan jadikanlah mereka juga menjadi saluran berkat di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini. Mereka berulang tahun Tuhan. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.